Ciri khas bangunan Belanda dengan jendela yang besar, kebetulan tidak dikunci nih. Jadi tidak terkunci. Mencari jejak pemakaman Kerkhoff keluarga Carla. Kolom simbol dari putusnya asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam yang setia-setia itu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sebuah kota kecil, namun penuh dengan jejak-jejak tempo dulu yang berkaitan dengan kolonial. Salah satunya adalah rumah ini. Rumah ini adalah rumah asli bangunan kolonial yang ada sejak tahun 1800-an. Yang berada di pinggir jalan raya kota Boyolali. Nah pemirsa, rumah ini punya kenangan khusus terkait dengan sebuah aktivitas keluarga, yang mana rumah ini dulunya ditempati oleh keluarga seorang pejabat kolonial, dan beliau bertugas sebagai pejabat militer, dan kisahnya adalah rumah ini sebagai tempat kelahiran seorang gadis anak pejabat kolonial Belanda saat itu, yang kemudian gadis itu meninggal muda dan dimakamkan di dekat pom bensin kota Boyolali, tepatnya di sekitar patung kuda. Nah pemirsa, rumah ini terletak di Jalan Pandanaran Boyolali. Dan tentu saja pemirsa penasaran ya seperti apa rumah ini dan di dalamnya ada apa, kemudian ciri khas apa yang masih menandai bahwa ini rumah Belanda. Kita lihat bangunannya tinggi, kemudian dengan konstruksi bangunan, desain bangunan, ventilasi udara di atas menunjukkan bahwa ini ciri khas bangunan Belanda dengan jendela yang besar. Kemudian ada itu listrik ya, instalasi listrik atau isolator masih zaman Belanda, masih tertempel di situ. Sedikit ada perubahan-perubahan terkait listriknya karena pernah dijadikan kafe tempat ini oleh penduduk atau warga sekitar. Dan kemudian rumah ini kita lihat dari belakang, bangunannya sama sekali tidak ada yang retak, dengan ketebalan tembok sekitar 40 cm ya, saya perkirakan 40 cm itu. Kemudian bangunan ini sebenarnya kalau kita lihat sampai di sini, sampai ini pondasinya, ini kelihatan. Tapi mungkin karena bagian belakang atau dapurnya rusak, sudah dirobohkan oleh warga, dan masih ada sisa-sisa jejak tempo dulunya ya, berupa pondasi di sini. Dan seperti apa di dalam kalau memang pintu ini tidak terkunci, kita akan coba memperlihatkan ke pemirsa sebuah kenang-kenangan rumah seorang pejabat tinggi militer di Boyolali era 1800-an yang mempunyai anak gadis Clara Horstenjah yang kemudian meninggal di usia muda. Kenangan itu sempat memberikan sebuah kejutan buat orang-orang kolonial, karena waktu itu ceritanya gadis itu meninggal muda secara misterius. Nah pemirsa, seperti apa ruangan di dalam, yuk kita lihat. Kebetulan tidak dikunci nih, jadi tidak terkunci. Coba kita lihat di dalam, banyak kotoran kelelawar kelihatannya. Nah, ternyata kusen-kusennya masih orisinil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat di sini ya, ada bercak-bercak di tembok, itu jelas kelelawar
yang jenis kelelawarnya yang kelelawar besar ini. Kemudian rumah ini desainnya ada pintu masuk, kemudian kanan kiri kamar, tembus ke belakang, sebelah kanan lagi kamar, dan sebelah sini ada ruang tamu atau ruang keluarga. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau dilihat dari aksesoris ya yang ada di sini, ini saya yakin pernah dipakai untuk kegiatan atau aktivitas mungkin kafe ya. Lihat nih, ini namanya buah ketapang, kesukaan kelelawar. Jadi sangat disayangkan sekali ya, rumah ini terlihat kokoh namun kosong belum. Sama sekali tidak ada barang berharga di sini. Benar-benar kosong. Jadi Clara Hortensia itu mempunyai kisah yang sangat dikenal sekali saat itu. Seorang gadis anak pejabat kolonial Belanda yang meninggal di Purworejo dan kemudian dimakamkan di Boyolali, dan inilah jejak-jejak tempo dulu keluarga besar Clara, seorang pejabat kolonial Belanda. Pernah dijadikan kafe. Nah, ini bisa kita tunjukkan, dulunya pernah dijadikan kafe ya. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar selain dari kafe kandang sapi. Ternyata di sini namanya dulu kafe kandang sapi ya. Ya, ini engselnya masih tempo dulu masih nempel di sini. Agrende untuk mengunci pintu, namun sudah nggak bisa dipakai. Dan terlihat dari sini ya, dari ternet yang bolong itu kayu-kayu di atas itu masih asli. Asli itu kayu jati yang hitam itu. Kebanyakan rumah-rumah Belanda di tempat lain kayu-kayunya banyak yang udah rusak, nih kayak masih bagus. Kayu jati. Kayu jati asli itu hitam. Dan nanti akan kita tunjukkan sumur tua yang mana sumur itu juga seperti ciri-ciri sumur tua zaman dulu ya. Nanti bisa kita tunjukkan berada di sebelah rumah ini, sumur tua buatan kolonial juga. Untuk Boyolali ini seperti kita rasakan bahwa Boyolali ini tidak terlalu panas ya, tidak seperti di Jawa Tengah bagian utara atau timur. Di sini udaranya cukup sejuk karena berada di bawah Gunung Merbabu, sehingga ventilasi udara tidak terpasang banyak. Jadi hanya beberapa yang dilubangi sebagai ventilasi udara zaman itu. Karena mengingat Boyolali ini memang termasuk kota sejuk ya. Ini dingin. Asli Belanda atau ini lantainya? Kalau lantainya tegel tahun 80-an mungkin ya, atau 70-an. Tapi ya nggak tahu ya, Belanda juga bikin tegel ya. Tapi yang jelas sudah tegel biasa ini. Rumah mewah. Tidak seperti rumah-rumah dinas kereta api atau perhutani, jadi lantainya ini sudah tegel. Mungkin sudah direnovasi kalau lantainya. Rasa buka yuk, nggak bisa dibuka yuk. Mau dibedakin bukan enggak. Ya, kita buka jendela agar ada sedikit hawa ya. AC jadi dulu mas. Ya udah. Oke yuk.
sama rajin awalnya. Jadi seperti rumah-rumah Belanda yang lain itu selalu ditempatkan di posisi yang strategis. Ini belakang rumah ini sudah sungai ya, sungai yang mengalir sehingga pembuangan dari toilet dan sebagainya saya yakin langsung masuk ke aliran sungai itu. Pembuangan daripada rumah ini di belakang sana ada sungai. Di pohon-pohon bambu itu sungai mengalir ke sana. Nah, sebelah kiri di sini terdapat sumur ya pemirsa, jadi sumur tua juga. Sumur ini juga usianya hampir sama dengan rumah ini 1800-an dan sudah ditutup ya, sudah ditutup. Saya nggak berani untuk membuka ya. Intinya sumur ini juga sumur tua yang masih berada di sini. Mungkin sudah tidak diaktifkan lagi karena mungkin airnya sudah nggak bagus ya, jadi sudah ditutup. Itulah pemirsa kenangan rumah kolonial Clara dan keluarganya. Kemudian kami akan menunjukkan sebuah pemakaman Kerkhoff keluarga Clara, keluarga pejabat kolonial Belanda era tahun 1800-an. Kemudian Clara sendiri meninggal pada tahun 1909. Cerita yang sempat viral saat itu. Kami akan telusuri terus kota Boyolali ini dan menunjukkan di mana letak Kerkhoff pemakaman keluarga Clara. Kami akan terus melanjutkan perjalanan dari Jalan Pandanaran ini menuju ke pom bensin yang informasinya di dekat patung kuda ya. Jadi kita sambil menikmati kota Ambarawa di hari Minggu, kota Boyolali ya, kota Boyolali di hari Minggu. Agak sepi kotanya. Boyolali ini kotanya emang agak sepi. Apalagi ini Minggu ya, banyak toko yang tutup. Ada sedan-sedan klasik. Diperkirakan mungkin masih 1 kilo lagi ya, 1 kilo lagi udah nyampe. Wah, ini jalannya ditutup pemirsa, jalan tutup. Ambil satu jalur kanan. Ada perbaikan. Ternyata baru ada perbaikan di sini. Perbaikan apa, jembatan apa jalan? Oh, perbaikan jembatan. Oh, iya, perbaikan apa ini? Nah, ini sudah sampai patung kuda. Kita ambil melingkar, mau memutar. Oh, ditutup juga di sini. Oh, ada perbaikan gorong-gorong di patung kuda. Ternyata menurut saya kita terpaksa harus mengikuti arus. Tentu saja ini akan lebih panjang perjalanannya sambil menikmati kota Boyolali. Boyo artinya buaya, lali artinya lupa, buaya yang lupa. Dan Boyolali ini dulunya yang memberikan nama adalah Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng Pandanaran dari Semarang. Di sini
sini sudah ada rumah tua lagi, tapi enggak. Oh, bukan rumah kolonial. Ini ada alun-alun apa ya? Oh, di sana Masjid Agung. Ada kendaraan tradisional di Boyolali yang masih berfungsi. Ada delman tadi, kita lihat dulu. Oh, delman. Delman wisata. Nah, sambil jalan-jalan di Kota Boyolali, kami akan menunjukkan di mana letak Kerkhoff keluarga besar Clara Holsten Jah. Ternyata di sekitar pom bensin yang dekat Hotel Maksun. Ya. Pom bensin ini ternyata memiliki ternak atau kebun binatang mini, yaitu ada rusa di sini. Nah, konon ceritanya Kerkhoff itu berada di sekitar pom bensin ini. Nah, ini ada kijang ya, kijang yang 3 ekor, yang satu masih anakan tuh. Ini satu-satunya pom bensin yang memiliki keunikan, yaitu memelihara rusa ya, sampai punya anak kecil tuh di situ. Oh, iya. Kita lanjut perjalanan untuk mencari jejak pemakaman Kerkhoff keluarga Carla. Yang konon berada di sekitar pom bensin ini. Kandang tapi kosong sih. Di bawah ada sungai. Sungai apa kan melintas kan? Iya, sungai Boyolali mas. Ya, sungai yang sungai kali gede. Bener sih. Ini kan dulu ini nangan loh. Gunung Merapi sama Batu. Dulu ini. Terus kasih jitok ya ya. Ya kasih jitok. Nah, setelah kita cari tadi keliling-keliling sampai ke sungai tadi, ternyata letaknya di sini, sudah ketemu nih.
Jadi disinilah komplek pemakaman yang dulunya sebenarnya ada 3 kerkop ya, namun yang istimewa tinggal 1 ini, tepatnya di bawah Hotel Maxom ya, Maxom Lodge ini hotel yang dekat pom bensin di tengah kota Boyolali. Nah inilah kerkop satu-satunya yang berada di tengah kota Boyolali, yaitu Clara Horsten Cah. Clara Horsten Cah ini dikenal dengan monumen kematian Broken Column, simbol dari putusnya asa. Kenapa seperti itu? Karena dia meninggal di usia muda, di saat dia masih punya waktu panjang, punya keinginan panjang, punya cita-cita panjang, kemudian meninggal di usia 20 tahun. Meninggalnya di Purworejo karena mengikuti ayahnya yang bekerja di Purworejo sebagai pejabat tinggi militer Belanda. Kemudian jenazahnya dibawa ke Boyolali karena dulu lahir di Boyolali di rumah tadi. Kemudian dia meninggal pada tahun 1909, lahir pada 10 Juni 1889. Ini sebagai simbol monumen kerkop satu-satunya di tengah kota Boyolali, dengan ciri khas kerkop yang unik sebagai simbol monumen dengan kata-kata monumen kematian Broken Column. Semoga Clara Horsten Cah ini bisa tenang di surga, dan semoga masyarakat sekitar ini masih merawat atau menjaga tempat ini, karena ini adalah juga sebagai situs ya, situs kerkop yang memang unik berada di tengah kota Boyolali dan tinggal satu-satunya ya. Lihat pemirsa, secara detail kami akan tampilkan dari atas seperti mendulang ke atas dengan dipotong miring seperti pensil ya, kemudian di bawah dengan ukuran-ukuran dan juga model yang unik, tertulis juga dengan jelas over the Purworejo, peninggal di Purworejo 6 September 1909. Nah pemirsa, ini salah satu daripada kerkop Clara yang berada di sini, dan menurut warga ada satu lagi saudaranya yang berada di bawah dekat sungai, Ibu. Oh, di belakang juga. Kita akan cek ya. Ini satu-satunya kerkop yang unik. Ada satu lagi. Kang nih Mas Karel Simon. Jadi yang kerkop paling kerkop. Warganya berarti. Warganya soal ya apa sih? Oh, ternyata di sini pemirsa. Ini juga ada satu lagi. 1855. Yang sana 1798. Dari sini langsung. Wis tak resiki 1798 tuh apa meninggalnya, apa lahirnya? Meninggalnya 1855 ini. Oh ya. Ini ada satu lagi kerkop ternyata. Ini namanya Karel Simon. Karel Simon, menurut info ini adalah kakak atau saudara kandung dari Karel husband tadi. Karel Simon. Ini Karel Simon itu kakaknya Clara. Ini sedang dibersihkan Pak Minter dari apa, porselin nih ya? Porselin ya, tulisannya dari porselin. Dan ini luar biasa, masih utuh ya, masih utuh tulisan yang berada di sini.
Biasanya ke tempat-tempat lain porsel ini udah hilang ya kok ya. Udah hilang. Ini masih utuh di aman sini. ini. Ini Karel Simon namanya. Meninggal 1855 yuk. Iya ya. 55. Meninggalnya. Ini Lahir 1798. Ini kakaknya Clara ini. Ya. Terus ya. Nah, inilah pemirsa, fakta ada nyata dan tidak mengada-ada. Kerkhof Clara, tempat peristirahatan terakhir seorang noni-noni Belanda yang meninggal di usia muda di tengah kota Boyolali ini. Situs Kerkhof perlu kita hargai dan kita rawat karena dia juga memiliki keluarga yang masih ada sampai saat ini. Semoga bisa mengingatkan kita semua bahwa memang Belanda dan keluarga mereka sudah lama berada di sini dulunya. Situs-situs ini sebagai bukti penjajah kolonial memang fakta dan memiliki sejarah panjang. Semoga bisa menghibur dan menginformasikan kepada kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Kerkhof Belanda, kenangan tempo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.